Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fadilah Hifdatul Indah selaku pengasuh pesantren Sekolah Baru dan Indah dan para pengurus pesantren Sekolah Baru dan Indah dan teman-teman yang saya cintai. Saya pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayu Risma. Saya dari kelas 11 MA Larang dan Indah akan mempresentasikan tentang kitab Al-Mabadi As-Shofiyah atau Al-Qawaid. Di sini kita akan menjelaskan tentang bab yang ke-20. Nah, di bab ke-20 ini kita menerangkan tentang pembuangan fa'il pada bina mu'tal. Oke. Nah, di sini pembuangan fa'il itu terbagi di tiga tempat. Nah, ada di tiga tempat. Yang pertama itu ada di dalam fi'il mudhari. Terus yang kedua itu ada di dalam fi'il amr. Terus yang ketiga itu ada di dalam masdar. Oke, yang pertama itu ada di dalam fi'il mudhari. Nah, di dalam fi'il mudhari itu contohnya pada lafadz ya'id, pada lafadz ya'id. Nah, lafadz ya'id itu asalnya berawal dari lafadz yau'idu. Lafadz yau'idu. Nah, syarat pembuangan fa'ilnya itu ada tiga tempat. Ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama itu jadi ya-nya yang di dalam lafadz itu ya-nya harus dibaca fathah. Tuh, ya-nya harus dibaca fathah. Terus yang kedua, ainnya itu harus dibaca kasroh. Harus dibaca kasroh. Terus yang ketiga harus dalam kalimat fi'il. Maksudnya kalimatnya harus berupa fi'il. Contohnya kayak tadi kan pada lafadz yau'idu. Nah, yau'idu ya-nya kan dibaca fathah. Terus ada wawunya, yau'idu, ainnya itu dibaca kasroh. Nah, kemudian yau'idu itu akan menghasilkan kata ya'idu karena wawunya itu dibuang. Nah, mengapa wawunya Selina, dibuang? Karena ada bukunya. Berada di antara Ada bukunya. Di antara ya dan kasroh. Stempel. Jadi wawunya itu di depannya itu tadi akan ada ya. Terus setelahnya wawu itu ada kasroh, maka wawunya itu dibuang. Gitu. Itu tadi yang pertama itu yang berada di dalam fi'il mudhari. Terus yang kedua itu ada di dalam fi'il amr. Nah, fi'il amr itu contohnya pada lafadz id. Pada lafadz id. Nah, asalnya lafadz id itu adalah yu'id gitu. Nah, kan ada lafadz yu'id. Nah, yu'id itu wawunya dibuang karena wawu tersebut tadi itu ikut pembuangan fi'il mudhari. Maka jadi tadi dari kalimat yu'id itu wawunya dibuang, maka jadi kalimat i'id. Jadi kalimat i'id. Udah boyong. Nah, kalimat i'id itu. Nah, kemudian hamzah yang ada di depan itu hamzah wasalnya itu dibuang karena sudah kayak nggak berguna, makanya dibuang. Nah, kemudian dari kata i'id tadi dan kemudian jadi i'id, dan hamzah wasalnya dibuang lagi, maka jadi lafadz i'id doang. Terus yang ketiga itu ada apabila di dalam masdar. Nah, apabila di dalam masdar itu contohnya pada lafadz idatun. Nah, idatun itu asalnya itu adalah wi'dun. Nah, wawunya itu dibuang karena mengikuti fi'il mudhari gitu. Makanya wawunya dibuang. Nah, terus kemudian syarat untuk membuang wawu tersebut itu ada dua. Kalau di dalam masdar itu syaratnya itu ada dua untuk membuang. Yang pertama, kalimatnya itu harus di dalam masdar. Terus yang kedua itu kalimatnya bukan di dalam masdar, tapi artinya itu mengandung arti tingkah. Gitu. Maka kalau udah memenuhi persyaratan itu, maka wawunya tadi bisa dibuang. Contohnya kayak idatun. Nah, idatun itu asalnya adalah wi'dun, maka wawunya dibuang. Terus di belakang kalimat itu ditambahi tak mardito. Oke, ada yang bertanyakan? Pembuangan fa'il bina mu'tal. Syarat, ada 3 syarat apa aja, Mbak? Nah, jadi tadi ada 3 syarat. Contohnya yang pada lafadz
yau'idun, atau lafaz ya'id. Itu contohnya tuh syaratnya ada 3. Yang pertama, ya-nya harus dibaca fathah, kan yau'idun, ya-nya dibaca fathah. Terus yang kedua, ainnya itu dibaca kasroh, yau'idun, dibaca kasroh. Terus yang ketiga itu harus di dalam kalimat fi'il. Jadi yau'idun tadi itu termasuk kalimat fi'il. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.